Dan setelah batunya tersingkirkan, wah, betapa terkejutnya warga karena di sanalah mereka melihat ada seorang wanita yang sedang bersembunyi tanpa mengenakan pakaian selai. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan sebuah kisah kriminal yang pernah menggemparkan Indonesia pada tahun 2018 kemarin, Wak. Kasus ini adalah tentang penculikan seorang gadis di bawah umur yang dilakukan oleh seorang kakek tua yang berprofesi sebagai seorang dukun. Nah, katanya, Wak, penculikan itu terjadi karena pelaku ini ingin menumbalkan korban demi bisa memperkuat ilmu perdukunannya. Jadi pada suatu hari yang cerah, korban ini tiba-tiba menghilang dan tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih 15 tahun, Wak. Dan setelah 15 tahun berlalu, pihak keluarga ini pun akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan yang amat sangat menyedihkan. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya juga, aku mau disclaimer bahwa informasi yang aku sampaikan di sini aku rangkum dari berbagai video dan juga artikel yang ada di internet, Wak. Jadi kalau misalnya ada beberapa informasi yang terlewat atau juga mungkin ada yang keliru, kalian boleh tambahin aja dan perbaiki di kolom komentar di bawah ya. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang kakek tua yang bernama Jago atau sering dipanggil dengan sebutan Tete Jago. Dan by the way, Wak, dalam bahasa Sulawesi, Tete ini artinya kakek ya. Jadi Tete Jago maksudnya adalah kakek Jago karena namanya Jago kan. Nah, Tete Jago ini, Wak, tinggal di desa Bajugan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan ketika kasus yang melibatkan dirinya ini mencuat, dia sudah berusia 83 tahun. 2018 dia 83 tahun ya. Nah, di lingkungan tempat tinggalnya ini, Jago ini dikenal sebagai seorang dukun yang memiliki sebuah kemampuan supranatural, Wak, dimana katanya dia ini bisa menerawang barang-barang yang hilang, bisa mengobati orang sakit, dan juga bisa menguasai ilmu gaib lain macam santet atau juga pelet. Nah, pada masa itu masyarakat di desa Bajugan ini sering tuh datang ke rumahnya Jago ini untuk meminta bantuan, dan hampir semua pasien yang datang ke sana selalu puas lah gitu sama servis yang memang diberikan sama si Jago, karena dia ini selalu bisa memenuhi apapun permintaan dari pasiennya. Nah, berkat kemampuannya itu, Wak, Jago ini tidak hanya dikenal sebagai dukun biasa, tapi dia ini juga dianggap sebagai salah satu tokoh yang sangat disegani lah gitu di desanya waktu itu. Tapi yang namanya praktek perdukunan, Wak, tentu ya Jago ini tidak bisa mendapatkan ilmu supranaturalnya secara cuma-cuma ya kan. Adalah itu ritual-ritual khusus yang harus dia lakukan supaya kemampuannya ini jadi makin kuat dan juga supaya bisnis perdukunan itu jadi makin laris lagi. Nah, salah satu ritual yang harus dilakukan sama Tete Jago ini adalah menyetubuhi seorang gadis yang masih perawan. Karena hal itulah, Wak, pada suatu hari di tahun 2003, Jago ini pun mengincar seorang gadis berinisial HN yang merupakan tetangga dan juga kerabat dia sendiri untuk dijadikan target. Atau dengan kata lain, si Jago ini mengincar HN untuk dijadikan tumbal demi bisa mendapatkan kesaktiannya itu. Nah, ini sedikit informasi aja tentang HN, Wak. Jadi HN ini adalah seorang anak remaja yang kala itu di tahun 2003 itu dia masih berusia 13 tahun. Ayahnya HN namanya Pak Makmun. Terus salah satu kakak perempuannya HN ini namanya Devi. Sementara untuk ibunya aku nggak nemu, Wak, nama ibunya ini siapa ya. Nah, Kak Devi ini atau kakaknya HN itu menikah dengan seorang laki-laki bernama Unding. Unding ini anak kandungnya si Jago. Jadi secara tidak langsung HN ini punya hubungan kekerabatan sama Jago lah kan, dimana dia ini Jago ini adalah mertua dari kakaknya dan juga besan dari orang tuanya gitu ya. Nah, itulah tadi sekilas tentang HN dan juga hubungan kekerabatannya sama Tete Jago. Kita balik lagi ke ceritanya. Nah, setelah mengincar HN ini, Wak, pada suatu hari Jago pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa melancarkan aksinya. Hari itu tanpa sengaja Jago melihat HN ini sedang bermain sendirian di depan rumahnya. Jago pun segera langsung mendatangi si HN. Dia bilang, adek lagi sibuk nggak? Ikut kakek main ke kebun yuk, katanya. Ditolak sama HN, nggak mau lah kek, aku mau di sini aja. Lagian ngapain juga gitu ke kebun, orang di sana nggak ada apa-apa kok, kata HN. Jangan salah kamu, di kebun itu ada tempat yang indah kali loh. Nanti kakek tunjukin sama kamu, dan kalau kamu mau ikut, kakek nanti bakal beliin kamu hadiah, kata dia. Nah, karena iming-iming kayak gitu, Wak, HN ini pun akhirnya terbujuk dan langsung mengiyakan ajakan itu. Ya udahlah kek, aku mau, katanya. Nah, selain karena tergiur sama hadiah, Wak, di situ HN juga sempat ngebatin, nggak mungkin lah kakek ini punya niat jelek sama aku. Orang dia kenal baik kok sama bapak aku, ya kan secara besannya bapak ya. Nah, setelah mengiyakan, Wak, HN ini pun segera mengikuti langkah Jago menuju ke sebuah kebun kosong. Sesampai di kebun itu, Wak, Jago tuh tiba-tiba menghentikan langkahnya. Terus dia bilang kayak gini, nah sekarang kita naik lagi ya ke atas bukit ya,
dia, katanya. Loh, emang ada apa kayak di atas bukit? Kata si Aen lagi kan. Bukannya tadi kakak bilang mainnya di kebun aja. Udahlah, kamu tuh nggak usah banyak nanya lagi. Kalau kamu mau hadiah, ikutin apa yang kakek bilang, katanya gitu. Dan lagi-lagi HN ini pun menuruti perintah Jago tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Dan jalanlah ini kan naik ke atas bukit. Tapi di saat mereka udah sampai di atas bukit itu, HN baru sadar bahwa di sana tuh ada macam gua kecil gitu loh, gua kecil yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dia juga baru tengok tuh. Nah, belum sempat mencerna semua itu, Jago itu tiba-tiba ditariknya lah siapa ini, si HN, dimasukkannya lah itu ke dalam gua tuh. Refleks si HN langsung teriak, kan ditarik kayak gitu, tolong, katanya. Nah, mendengar teriakannya si HN ini, Jago pun langsung membekap mulut HN dan melarang dia untuk berteriak. Diam kau, kalau kau teriak ku habisi semua orang tuamu ya, katanya kayak gitu. Nah, mendapatkan ancaman dari orang yang jauh lebih dewasa, HN jelas ngerasa takut lah ya kan. Entah karena memang faktor ancaman atau memang ada pengaruh supranatural dari si Jago ini, tapi yang jelas pada saat itu HN tuh udah nggak bisa berontak dan malah menuruti apapun perkataan Jago. Dan ketika HN ini sudah tidak berontak lagi, disitulah Jago pun mulai melancarkan aksi bejatnya, Nah, terjadilah kayak gitu kan. Dan setelah dia puas melampiaskan nafsu bejatnya itu, di sana Jago langsung melarang HN untuk pulang dan dia malah menyekap HN di dalam gua itu, ditaruh di dalam gua tuh. Dah balik dia, tapi HN tetap di situ, Nah, di sisi lain mengetahui HN yang tidak pulang ke rumahnya, keluarganya cemas lah kan, termasuk Pak Makmun, bapaknya. Pak Makmun langsung segera mencari HN dengan menanyai beberapa tetangga, tapi tidak ada satupun juga dari mereka yang tahu di mana HN ini berada, Pak Makmun terus tuh berusaha lagi mencari HN dan juga berkeliling di seluruh penjuru desa, tapi tetap juga tidak, si HN ini tidak dikunjung ditemukan. Nah, karena nggak ketemu-ketemu inilah, berita tentang hilangnya HN ini pun mulai menyebar lah dari mulut ke mulut di desa itu kan, dan langsung menggegerkan warga desa Bajugan. Nah, di situ mereka tuh akhirnya ikut juga nih mencari keberadaan HN selama berhari-hari, tapi upaya itu juga tidak kunjung membuahkan hasil. Dan meskipun HN sudah hilang tanpa kabar berhari-hari, pihak keluarga tuh nggak berniat untuk melaporkan hal ini sama polisi, sayangnya. Yang ada saat itu mereka malah lebih memilih pergi ke rumah Dukun Jago dan mau minta tolong sama dia supaya dia mau menerawang keberadaan HN. Nggak heran juga kenapa Pak Makmun ini menanyakan hal itu ke besannya si Jago ini, karena kan dia memang dukun yang lumayan terkenal dan disegani kali di sana ya kan. Apalagi dia besannya juga adik dari mantunya, tentu ya pasti lebih ke Dukun Jago duluan lah gitu, kata Pak Makmun. Nah, disitulah Jago langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menutupi itu semua. Dia bilang kayak gini, maaf Pak Makmun, saya harus menyampaikan sebuah berita buruk. HN sudah menghilang ke suatu tempat yang sangat jauh dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Itulah kata Dukun Jago tuh. Yang betul lah Pak, emang dia pergi kemana, sama siapa? Saya nggak tahu nih detailnya kayak gimana ya, tapi yang jelas dia tidak akan pernah kembali lagi, kata si Jago kayak gitu. Nah, di situ Pak Makmun tuh nggak langsung percaya, untungnya. Firasatnya mengatakan bahwa suatu hari nanti HN ini pasti bakal kembali lagi dalam keadaan hidup dan dalam kondisi sehat walafiat. Nah, karena keyakinan itulah Pak Makmun ini pun dengan sabar menunggu HN pulang hingga tanpa terasa 2 tahun berlalu. Selama 2 tahun itu HN itu tidak pernah muncul, bahkan juga tidak pernah diketahui kabarnya sedikit pun. Entah masih hidup, entah mati, nggak tahu nih. Nah, di titik inilah Pak Makmun yang awalnya optimis bahwa si HN ini akan pulang, secara perlahan-lahan pun mulai putus asa. Dia beranggapan bahwa kemungkinan besar HN anaknya ini sudah meninggal dunia di sebuah tempat yang memang dia tidak ketahui. Akhirnya pada suatu hari Pak Makmun beserta seluruh keluarga besarnya HN pun sepakat untuk mengadakan acara yasinan dengan tujuan untuk mendoakan arwahnya HN supaya tenang di alam sana. 2 tahun nggak balik-balik. Dan setelah acara yasinan itu selesai, mereka pun mulai move on lah dari peristiwa itu dan kembali melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Dan seiring berjalannya waktu, kenangan maupun memori tentang HN pun perlahan-lahan mulai dilupakan oleh banyak orang. Hingga sampailah di belasan tahun kemudian, warga desa Bajugan digegerkan dengan sebuah kabar tak terduga tentang HN. Ketemu HN. Nah, jadi ceritanya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2018, Devi ini kakaknya HN, masih ingat kan, menantunya si Dukun Jago nih. Pada tanggal itu dia terlibat cekcok yang cukup serius sama Jago, sama si mertuanya ini. Nah, cekcok itu bermula dari ketidaksetujuan Devi dengan rencananya Jago yang berniat mewariskan keahliannya di bidang perdukunan itu kepada Unding, which is suaminya. Dia nggak setuju suaminya jadi dukun juga. Nah, di sisi lain Jago ini tetap kekeh dengan rencananya, kok nggak usah ikut-ikut urusan aku. Unding tuh anak aku dan aku tuh berhak mewariskan ilmuku sama dia. Nah, nggak tahan dengan pertengkaran itu, akhirnya Devi pun memutuskan untuk curhatlah ke bapaknya, ke Pak Makmun. Nah,
selain dia bercerita tentang perselisihannya sama mertuanya ini, Wak, sama si Jago ini, di situ Devi juga mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini dia tutupi dengan sangat rapat, Wak. Wak, nih ya, Devi bilang apa? Pak, aku mau jujur sama Bapak. Jadi HN yang selama ini Bapak anggap sudah meninggal, sebenarnya belum meninggal, Pak. Dia masih hidup dan dia sedang disekap di sebuah goa oleh seseorang yang Bapak kenal. Itu kata Devi, merinding aku. Devi tahu, Wak. Syok lah Pak Mamun. Apa nih kau bilang nih? HN masih ada. Siapa yang tega nyekap dia? Aku tahu ini dari mana? Kata bapaknya kan. Nah, di situ Wak, Devi pun akhirnya cerita bahwa ternyata Pak, sejak tahun 2003 lalu HN itu sudah disekap sama Jago, Pak. Bapak mertuaku, dia sudah disekap sama Jago di sebuah gua dan guanya pun nggak jauh dari sini. Kata Devi kayak gitu, kakaknya tahu, Wak. Tapi entah gimana awal mulanya Devi ini bisa tahu, Wak, ya. Cuman yang jelas pada saat itu dia ini diancam, Wak, sama Jago supaya tidak membocorkan tentang keberadaan HN kepada siapapun. Nah, hal itu juga yang membuat si Devi ini terpaksa bungkam, Wak, selama berbelas tahun itu sampai akhirnya dia pun udah nggak sanggup lagi memendam rahasia itu, Wak. Setelah mendengar penjelasan itu, Wak, langsung besok harinya nih tanggal 5 Agustus 2018 Pak Makmun pun segera langsung mengecek ke gua tempat HN disekap dengan ditemani sama beberapa warga untuk membuktikan perkataan si Devi nih, anak yang satu lagi kan. Dan setibanya di sana, Wak, warga melihat bahwa gua itu ada terus ditutupi, Wak, sama batu-batuan besar gitu, sehingga mereka tidak tahu nih ada apa di dalam gua tuh kan. Karena penasaran, warga pun bersama-sama memindahkan batu-batu itu, dan setelah batunya tersingkirkan, Wak, betapa terkejutnya warga karena di sanalah mereka melihat ada seorang wanita yang sedang bersembunyi tanpa mengenakan pakaian selai pun. Meski sudah belasan tahun tidak bertemu, warga langsung tahu bahwa wanita itu sudah pasti adalah HN. Kenapa? Karena di usianya yang sudah menginjak 28 tahun berarti kan, wajah HN ini nggak banyak berubah, Wak. Wajahnya masih sama seperti dulu ketika dia hilang tuh, waktu dia masih 13 tahun, masih sama lah. HN, kata warga. Heboh lah semua warga. Astagfirullahaladzim, ini betulan HN nih, ya Allah, ternyata dia masih hidup. Beberapa warga bahkan sampai ada yang menangis, Wak, saking kagetnya nengok kondisi HN. Dan setelah keriuhan itu mereda, beberapa warga pun segera masuk ke dalam gua untuk mengevakuasi HN dari sana. Nah, tapi, Wak, ketika didekati sama warga ini, HN tuh langsung bergerak menjauh gitu loh, seolah-olah dia ini tidak ingin dievakuasi. Tapi setelah berkali-kali dibujuk, HN pun akhirnya bersedia dievakuasi keluar dari gua. Dan setelah dia berhasil dievakuasi ini, adalah itu seorang ibu-ibu yang memakaikan baju ke tubuhnya HN dan memeluk HN dengan penuh haru. Ya Allah, Nak, kami pikir kamu sudah meninggal. Apa yang terjadi sama kamu, Nak? Kok kamu bisa ada di gua itu? Nah, mendengar semua pertanyaan itu, Wak, HN cuman diam deh. Dia nggak ada ngerespon sepatah kata apapun. Jadi macam orang linglung ya, kalian bayangin lah, belasan tahun dalam gua tiba-tiba keluar, wah, kayak gitu kan. Tapi meskipun begitu, warga terus berusaha mengajak ngobrol si HN ini hingga selang beberapa saat kemudian tangisan HN pun pecah, Wak. Sayangnya di situ HN tuh bukan menangis karena dia terharu sudah diselamatkan sama warga loh, tapi dia itu menangis karena dia ini ingin dikembalikan lagi ke dalam gua. Di titik inilah warga tuh langsung ngeh nih, kayak ada sesuatu yang nggak beres lah sama kondisi mentalnya si HN. Ini pasti dia diguna-guna nih sama si Jago. Karena itu akhirnya warga pun mendorong Pak Makmun atau bapaknya HN supaya segera langsung melaporkan hal itu kepada polisi. Dan hari itu juga Pak Makmun pun langsung pergi ke kantor polisi dan langsung melaporkan kasus penculikan yang dilakukan sama besannya atau sama si dukun Tete Jago nih. Nah, mendengar laporan itu, polisi pun langsung bergegas mendatangi gua tempat HN itu disekap untuk mencari barang bukti. Dan disitulah polisi menemukan ada beberapa barang, seperti ada sebuah parang, sebuah bantal yang terbuat dari karung, satu nampan berisi sesajen, dan juga ada beberapa tengkorak yang diduga itu sebagai tengkorak manusia. Nah, setelah mengantongi barang bukti tadi, Wak, polisi pun lanjutlah itu menangkap Jago di rumahnya dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan ketika diinterogasi itulah, Wak, semua kebusukan yang Jago tutupi selama 15 tahun belakangan ini akhirnya terungkap. Ini sabar-sabar kalian masuk ke segmen ini, Wak, ya. Sumpah sesak napas kalian. Mohon kebijaksanaannya. Jadi, Wak, setelah berhasil menangkap Jago, polisi pun langsung kan pastinya mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Hei Jago, halo, kok apakan si HN? Kenapa kok tega sekap dia? Apa salah dia sama kau, ha? Ngapa kok tega kayak gitu sama dia? Pertama, Jago ini masih bekilah, Wak. Didesak terus sama polisi. Akhirnya Jago pun mau menceritakan apa saja yang sudah dia lakukan terhadap HN ketika menyekap HN di dalam gua tuh. Detail dia ceritain, Wak. Nah, jadi di situ Jago mengaku bahwa selama 15 tahun belakangan, Wak, dia ini sudah berkali-kali
memperkaos HN ya. Dimana selama aksi itu terjadi, Wak Jago ini selalu memanipulasi pikiran HN supaya HN ini tidak memberontak. Manipulasi gimana Nadia? Jadi katanya Wak, setiap kali dia melakukan aksinya itu, si Jago ini selalu memberikan selembar foto seorang laki-laki asing kepada HN. Dia bilang, halo HN, kalau kamu tidak menyukaiku karena aku sudah tua, bayangkan saja kamu itu sedang melakukan ini dengan laki-laki muda yang ada di foto ini. Laki-laki ini kamu tahu siapa? Dia adalah Jin Amrin, yaitu makhluk halus yang selama ini sedang menjagaku. Apabila kamu tidak mau berhubungan badan denganku, maka Jin Amrin ini bakal marah nih, dan dia bakal ngabisin nyawa kamu loh, dia bakal bunuh kamu loh, mau kamu? Entah ada pengaruh supranatural atau murni karena takut, Wak ya. Tapi yang jelas HN awalnya yang berontak ini, akhirnya yang menurut ketika diminta untuk kayak gitu sama si Jago. Nah, karena HN ini bisa dimanipulasi, Jago pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, di mana dia akan selalu melakukan aksi itu setiap hari, Wak, dalam gua tuh, tau kalian. Dan biar kalian tahu lagi, Wak ya, selain di dalam gua, Jago ini sering melakukan hal itu juga di sebuah gubuk yang ada di belakang rumahnya. Yang memang gubuk ini sengaja dia buat HN. Jadi kadang dia sekap kayak di gunung, kadang dia bawa balik ke rumah, Wak, nggak ada orang yang tahu. Rumah sama gue kan beda tempat ya. Dia bawa kayak gitu. 15 tahun kayak itu nggak ketahuan, Wak. Dan setelah berkali-kali digitu sampai si Jago, tibalah suatu masa, Wak, HN ini hamil. Nah, mengetahui kalau korbannya ini berbadan 2, Jago udah langsung berniat untuk menggugurkan kandungannya si HN itu, Wak. Waktu itu Jago meminta HN meminum sebuah jamu racikan yang terbuat dari daun-daunan kayak gitu, yang berfungsi sebagai penggugur janin lah kayak gitu kan. Nah, awalnya HN itu nggak mau minum racikan itu, tapi karena Jago itu terus-terusan maksa, terus-terusan ngancam, akhirnya HN pun terpaksa menurut dan juga menggugurkan calon anaknya, Wak. Dan parahnya lagi, Wak, aksi keji yang dilakukan sama Jago itu nggak cuma terjadi satu kali aja tentunya, tapi terjadi secara berulang-ulang. Kehamilan itu nggak cuma sekali, 6 kali. Jadi selama 15 tahun disekap itu, Wak, HN itu sudah hamil sebanyak 6 kali dan semuanya digugurin paksa sama si Jago. Nggak sampai di situ, biadabnya lagi nih, siapa nih? Setelah janin yang dikandung oleh HN ini berhasil dikuburkan, Wak, Jago itu akan membuang jasad janin itu ke sungai supaya nggak tahu sama warga. Selain melecehkan HN dengan sebegitu parahnya, Jago ini juga memperlakukan HN dengan sangat-sangat tidak manusiawi, Wak. Dimana selama penyekapan itu terjadi ya, Jago itu nggak pernah memberikan pakaian yang layak sama si HN. Jadi waktu itu Jago cuma ngasih dia 3 buah sarung aja yang dipakainya selama 15 tahun. Jadi HN tuh nggak dikasih baju, Wak, dikasih sarung. Itu pun cuma 3 biji selama 15 tahun tuh. Jadi kalau misalnya ketiga sarung ini kotor, ya udah HN pun terpaksa tanpa busana atau telanjang gitu sampai semua sarungnya ini selesai dia cuci dan juga dia keringkan. Dan belum cukup sampai di situ aja, Wak, Jago ini juga mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap si HN ini sebetulnya tidak betul-betul dirahasiakan. Ya, ada beberapa orang terdekatnya Jago yang mengetahui rahasia ini, Wak. Dan mereka siapa? Pertama, Devi, kakaknya HN. Kedua, si Unding, anaknya. Terus ketiga, istrinya Jago sendiri, Wak. Bahkan sang istri ini juga pernah melihat si Jago melakukan itu kepada si HN di gubuk belakang rumah mereka tuh. Pernah dia tengok. Tapi di sini istrinya milih dia, Wak. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa yang dilakukan sama suaminya itu adalah hal yang wajar. Supaya apa? Supaya suaminya jadi makin sakti lagi. Ya udahlah, biarin aja lah tuh, kalau misalnya suami aku makin kuat, makin banyak pula pasien yang datang kan, makin banyak juga duit kami. Aku juga yang untung, katanya. Wah, astagfirullahalazim. Astagfirullah, aku dari tadi nahan-nahan aja loh ini. Kalau aja. Kayak gitu yang ada di pikiran istri Jago tuh, sama-sama biadab kan. Meskipun orang-orang ini memilih menyimpan rahasia Jago ini rapat-rapat, Wak, aku yakin kan juga pasti bertanya-tanya, tapi kan harusnya HN ini bisa kabur, Nadia. Dia nggak dikunci gua tuh, cuma ditutup-tutup sama batu. Di gubuk itu kenapa dia nggak teriak, Nadia, apa segala macam. Tentu aku juga mikirnya kayak gitu, Wak. Kenapa dia nggak milih kabur aja? Ah, sayangnya, Wak, seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, si HN ini udah macam dicuci gitu loh otaknya tuh, sehingga dia ini selalu menuruti apapun perintah Jago, yang salah satunya adalah tidak melarikan diri dari gua itu. Jadi udah macam kena mental ini, Wak. Nah, sementara itu warga desa Bajugan sendiri juga tidak ada yang tahu, Wak, kalau HN ini disekap di gua itu. Karena apa? Karena mereka juga jarang beraktivitas di sana. Dan plot twistnya lagi, hal itu terjadi karena Jago ini sengaja menyebarkan suatu isu bahwa area kebun dekat lokasi HN itu disekap adalah sebuah tempat angker yang dihuni oleh berbagai jin. Dan mirisnya lagi, warga dengan polosnya percaya tuh sama perkataan si Jago ini, dimana setelah isu itu beredar, mereka pun jadi mulai makin menjauhi area kebun itu dan tidak pernah beraktivitas di sana. Jangankan beraktivitas, Wak, lewat aja nggak pernah. Mereka jangan lewat ke situ, kata dukun Jago, di sana tuh seram gini, nanti kalau dibawa kemana-mana kayak gitulah. Nah, itulah, Wak, kenapa selama ini tidak ada satupun warga yang tahu kalau HN disekap di sana. Kebusukan ini seolah sudah diatur serapi mungkin sama Jago, Wak.
Udahlah kan. Singkat cerita, atas kejahatan perbuatan kejinya itu, Jago pun diadili di Pengadilan Negeri Toli-Toli pada tahun 2019, Wak. Dia dijerat dengan pasal berlapis terkait penculikan dan juga pelecehan anak di bawah umur dengan tuntutan hukuman penjara 20 tahun. Tapi ketika baru menjalani hukuman selama kurang lebih 4 tahun di bulan Maret 2023 kemarin, Wak, Jago tewas di dalam selnya gara-gara sakit katanya. Mati dia. Sementara di sisi lain, setelah dievakuasi dari gua, Wak, HN ini langsung dibawa ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan juga Anak di daerah Toli-Toli untuk bisa mendapatkan pendampingan mental tentunya supaya dia lekas pulih dari traumanya. Dan setelah beberapa kali menjalani sesi konseling, Wak, kondisi mental HN pun berangsur-angsur membaik, di mana dia ini sudah bisa berkomunikasi lagi dengan normal dan dia sudah tidak pernah meminta dikembalikan lagi ke dalam gua. Dan setelah kondisinya ini pulih, HN pun segera langsung dipulangkan ke rumahnya dan kembali berkumpul dengan keluarganya setelah 15 tahun terpisah akibat disekap sama dukun biadab tadi itu. Dah habis ceritanya. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penyekapan seorang gadis remaja selama 15 tahun oleh seorang dukun Tete Jago. Marah kali kita dengar kan? Marah kan? Kok bisa ya ada orang sejahat dan sekejam Jago nih loh? Menculik HN aja udah salah. Ini tambah lagi disekap, dilecehkan, diminta gugurkan kandungannya secara paksa 6 kali pula berturut-turut. Ya Allah, astagfirullahaladzim, betul-betul definisi semua tindakan kejahatan tuh kayak diborong gitu loh sama dia. Wah, aku nggak kebayang itu gimana sedihnya si HN, Wak. Dia ini harusnya sekolah kan, bisa bersekolah kayak teman-temannya, bisa bermain dengan teman-temannya juga, bisa mengejar mimpinya, tapi dia terpaksa kehilangan semua kebebasan itu karena dia bertahun-tahun disekap di sana. Bahkan hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada si Jago itu belum setimpal loh dengan kebebasan yang sudah direnggut ke si HN nih. Harusnya bisa lebih dari situ nggak sih? Ya kan? Tapi udahlah, kita hargai aja keputusan hakim dan semoga ya Allah, semoga kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi ke depannya. Aku pikir, Wak, kalian tahu kan siapa yang disekap sama bapak kandungnya tuh? Aduh, siapa sih yang inilah yang mukanya ini sama ini? Ini kan belasan tahun juga nih kan disekap. Ku pikir di luar negeri aja, di Indonesia ada juga, Wak. Miris ya. Dan sebelum aku menutup video ini, mari kita doakan semoga HN dan juga seluruh keluarganya selalu sehat, bahagia, dan juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, sekali lagi kalau misalnya ada informasi yang kurang atau yang keliru, kalian boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada juga warga Toli-Toli yang ada pada saat kejadian atau lebih tahu lagi tentang detail kisahnya atau pasca kejadian ini seperti apa, kalian boleh tambahin semua di kolom komentar di bawah karena kami juga pengen tahu lagi, Wak. Dan udah sekian dulu. Kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.